Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini aku akan menjelaskan terkait pilih kartu siapa yang menyesal kehilangan dirimu. Oke, thank you yang masih stay tune di channelku, dan juga hai semuanya new subscriber dan new viewersku. Halo semuanya, salam kenal. Kita akan langsung saja, aku akan ngebuat 3 pilihan kartu seperti biasanya. File nomor 1, siapa yang menyesal kehilangan dirimu? File nomor 1. Oke. Oke. Di sini ada Nine of Wands. Oke. Kemudian file nomor 2. Ace of Pentacles. File nomor 3. Two of Swords. Siapa yang menyesal kehilangan dirimu? Ya, bisa dipilih file 1, 2, atau 3. Silahkan untuk teman-teman semua yang masih stay tune di sini ya. Aku sengaja ini sesuai dengan moon sign hari ini ya. Kalau moon sign sih perputaran bulan tentunya. Aku ingin langsung saja ya melakukan pick a card ini. Aku ngerasa di sini energinya ya yang aku rasain ini terkait seseorang yang sebenarnya masih ada ngerasa keterikatan emosi sama kamu, masih merasakan ada cinta sama kamu, ngerasa kamu tuh soulmate-nya. Beberapa dari kalian juga aku ngerasa dia juga ngerasa ya memang apapun keadaan kalian sekarang, kamu tuh pasangan aku, kamu itu soulmate aku masih sayang sama kamu, kayak gitu pembawaannya, energi yang aku rasain. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke pile nomor 1 ya. File nomor 1, siapa yang menyesal kehilangan dirimu? Nine of Wands. Jadi ini energi dari fire sign ya. Jadi kemungkinan besar energi dari Aries, Leo, dan Sagittarius. Aku ngerasa dia sama kamu udah masing-masing sekarang seperti ada jarak yang lumayan kayak nggak hubungan. Ada juga yang aku ngerasa sudah menjauh gitu ya. Jadi mungkin kemungkinan besar kayak nggak ada komunikasi lagi kayak gitu, kayak udah masing-masing udah ada yang memberikan healthy boundaries juga. Aku ngerasa juga ada energi kayak ngerasa kayak takut ngehubungin. Aku ngerasa kayak lebih baik enggak deh, aku nggak hubungin gitu. Ada kayak yang aku rasain energinya seperti itu. Jadi orang ini jelas tidak bersama dengan kamu. Aku ngerasa juga udah memberikan jarak ya. Aku ngerasa juga secara komunikasi aku nggak ngerasa kayak ada komunikasi yang lancar di sini. Kalaupun ada yang mungkin sesekali gitu di beberapa dari kalian, ada juga yang no communication di sini. Aku ngerasain ya. Oke, kita akan lebih jelaskan lagi ya. Aku pengen tahu ya energi hubungannya seperti apa. Oke, di sini ada Six of House. Ada energi Leo. Halo Leo, pas banget fire sign ya. Terus ada energi Leo ya. Mungkin kamu dealing juga sama Leo. Kemudian di sini ada Uranus. Oke, aku ngerasa energi hubungan kalian sekarang ini kayak udah tahu lah posisinya masing-masing, nggak memungkinkan. Aku ngerasa sudah memberikan ya, ibaratnya aku ngerasa kayak ada pembawaan kayak udah nggak ada status sebagai pasangan, udah nggak ada status untuk sebagai orang yang dekat lah ya. Jadi kayak ya secara logika aja gitu, udah saling tahu posisinya masing-masing. Kalau nggak ngerasa berhak atas seseorang ya hanya bisa memberikan apa ya,
memberikan yang sewajarnya aja gitu. Mungkin dulu pas satu mempunyai hubungan, aku ngerasa juga beberapa kalian ini terkait mantan gitu ya, itu mungkin dulu bisa gitu ya, lebih deket, lebih berkomunikasi lagi, lebih keep in touch. Kalau yang sekarang itu nggak bisa, karena memang keadaannya udah nggak memungkinkan gitu. Yang aku ngerasain udah sama-sama tahu lah posisi status kalian di mana, ya beda dong kewajiban dan haknya tentunya gitu yang aku rasain. Oke, kita akan lanjut. Aku pengen tahu di sini ya. Oke, siapa ini ya yang menyesal kehilangan dirimu? Oke, langsung aku ngerasa dia tipikal orang yang yang lumayan susah move on sih sebenarnya. Di sini ada heart with a key, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect ya. Kemudian di sini ada the golden mirror, self-absorbed, narcissistic, one-sided relationship, love bombing. Jadi di sini dia ngerasa ada yang beberapa dari kalian dia ngerasa kayak cinta bertepuk sebelah tangan dengan kalian. Ada juga dia ngerasa kalau kamu memang soulmate-nya, kamu tuh kayak gembok dan kuncinya lah ibaratnya. Kamu yang paling pas, kamu yang paling perfect buat dia, dan sekarang nggak bareng lagi kalian gitu yang dia rasakan. Aku ngerasa dia itu kayak terus mengulang-ulang memori masa lalu di pikirannya dia tentang kamu gitu. Jadi kemungkinan besar ini juga energi mantan ya untuk file nomor 1 ini ya. Oke, aku ngerasa kayak ada apa ya, ada yang memang tadi ya yang energinya mutual, yaitu kamu juga sangat bener-bener apa ini ngerasa terikat sama dia. Ada juga yang ngerasa apa sih gitu, biasa aja sih gitu, tapi kamu ngerasa kalau dia itu memang belum bisa move on dari kamu gitu yang aku rasain. Oke, kita lanjut. Yes, biar pas. Oke, kita akan lanjut lagi. Aku pengen tahu ya ini situasinya bagaimana ya, siapa orang ini, siapa yang menyesal kehilangan dirimu. Oke. Aku ngerasa ada energi dari air sign ya. Ada Gemini, Aquarius, Libra di sini mungkin langsung orang itu gitu ya. Di sini ada The Magician ya. Kemudian ada Five of Swords. Dan ada Ace of Cups. Ya. Energi dari Gemini-nya strong juga di sini. Aku ngerasa untuk kalian gitu ya, yang file 1, orang ini itu orang yang sebenarnya sudah mencoba melakukan berbagai macam usaha sebenarnya, kayak ngehubungin kamu, entah itu ngehubungin secara casual lewat teman. Aku ngerasa kayak ada energi yang terus mencoba untuk membuka komunikasi, tapi kadang juga dia ngerasa bingung harus membuka komunikasinya gimana. Jadi terkadang komunikasinya mungkin terlihat konyol atau terlalu casual, atau mungkin kurang nyambung, atau dibawa jadi jokes gitu ya, karena dia mau membuka conversation setidaknya, karena dia pengen balik lagi untuk membuat hubungan baru sama kamu. Di sini dia benar-benar masih punya perasaan yang terus ya mengalir buat kamu. Jadi dia sebenarnya orang yang gagal move on gitu sebenarnya di sini. Oke. Aku bakal lebih jelaskan lagi biar ketahuan ini siapa orangnya ya, gitu. Oke. Untuk file nomor 1, siapa orang yang menyesal kehilangan dirimu? Siapa nih ya? Aku bakal ambil channel lagunya biar ketahuan. Aku ambil 4 biar banyak. Oke. Sudah banyak ya.
Aku ngerasa dia lihat kamu tambah cantik sekarang, tambah glow up ya. Apalagi yang sudah nonton videoku yang sebelumnya ya, pesona kalian di tahun 2022, banyak yang glow up ya, banyak yang terlihat berbeda di tahun 2022, tambah cantik, tambah menarik gitu ya. Oke, di sini ada, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? High five. Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Jadi di sini aku ngerasa ya dia kembali tertarik sama kamu, sembari kembali ayo kita jatuh cinta lagi, ayo kita balikan lagi, ayo, kayak energi kasmaran orang-orang yang baru jatuh cinta lagi sama kamu, karena dia ngerasa kamu semakin menarik sekarang. Itu yang aku rasain. If I Knew, Bruno Mars ya. Di sini ada, oh baby please, let's leave the past behind us so that we can go where love will find us. I know once girl would leave me, but I know that you believe me. Jadi ini adalah lagu terkait orang yang udah banyak masa lalu yang buruk. Dia juga tahu dia kurang perfect juga. Dia juga tahu betapa polosnya kamu, betapa pure kamu sama dia gitu, dan berharap dia bisa memberikan itu juga ke kamu, tapi tidak bisa karena kemungkinan besar kamu berarti dealing, apalagi ada Gemini di sini, ada Leo. Kemungkinan besar yang kalian dealingin ini orang yang udah punya banyak experience ya, punya banyak mantan, ibaratnya barisan para mantannya banyak gitu. Aku ngerasa di sini tuh kayak dia bukan pertama kali lah pacaran sama kamu, jadi dia memang udah punya track record tersendiri. Mungkin banyak yang bilang dia playboy juga. Oke. Kemudian di sini ada keliru Monita. Aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu, ingin ku akhiri yang telah terjadi, lamunan membawamu kembali. Yang tadi aku bilang ya, dia terus kayak repeat memori sekalian. Dia ngerasa kayak apa yang dia lakuin sekarang, keputusan pergi dari kamu itu salah besar, karena dia bener-bener sangat tertarik banget sama kamu yang sekarang. Gitu yang aku rasain ya. Kemudian sini ada Lovey and Rose, Edith Piaf ya. Give your heart and soul to me and life will always be Lovey and Rose. Dia berharap punya kesempatan balikan lagi, kesempatan bahagia lagi bareng sama kamu. Dia berharap kamu ibaratnya apapun keadaan kamu, soalnya aku ngeliat ada beberapa dari kalian juga udah ada yang dekat lagi, udah jadian juga sama orang lain, udah bersama dengan orang lain, tapi dia tahu dia ini masih belum bisa move on dari kamu, terus terbayang sama dia, apapun dia keadaannya, mau dia juga punya pasangan kayak atau bagaimana, tetap kamu yang ada di pikiran dan hatinya gitu ya. Kita akan lanjut. Untuk kamu aku akan memberikan saran percintaan ya, file nomor 1. Saran percintaan untuk file nomor 1. Oke. Aku ngerasa memang ada beberapa dari kalian masih tertarik lah ya, masih juga pengen balikan sama dia. Ada yang juga belum move on di file 1 ini, ngaku ya. Nanti tolong tulis di kolom komen ya, siapa yang belum move on, siapa yang sudah move on ya dari playboy ini. Oke, di sini ada action. Stop hesitating. Movement creates the magic. Nothing can hold you back. Jadi di sini kamu fokus ke tujuan hidup kamu aja. Kamu kalau ngerasa hati kamu nggak ke dia, lakuin untuk fokus dengan kehidupan kamu. Nggak usah fokus dengan apa yang dia mau gitu. Kalau kamu ngerasa enggak, hidup aku lebih better ketika tanpa kamu gitu ya udah, lakukan apa yang kamu mau lakukan. Dalam artian ya, kalau mau pergi dari orang ini, nggak mau kasih dia kesempatan, itu hak kamu, karena ini adalah hidup kamu. Pemeran utama hidup kamu adalah kamu, bukan orang lain. Jadi
semuanya memang tergantung kamu gitu. Jadi nggak usah terlalu apa ya, aduh gimana nih dia punya perasaan, aduh gimana nih siapa tahu dia berubah atau apa. Kalau ternyata kamu berat untuk pengen balikan, ya lakukan. Maksudnya jangan di tengah-tengah lah, jangan takut di tengah-tengah. Ketika kamu masih ragu, menurut aku artinya memang baiknya kamu nggak kasih dia kesempatan gitu. Aku ngerasain ya, kalau misalkan kamu ngerasanya ya udah aku udah tahu resikonya, aku mau ngasih dia kesempatan, bulat gitu tekad kamu, ya udah kasihlah gitu, jangan setengah-setengah. Di sini ada power ya. Call upon the elements, focus your intention, the greatest dragon is within you. Jadi nggak usah banyak minta apa nih ya, komen dari teman terdekat atau orang lain atau siapapun. Coba tanyakan ke diri kamu sendiri, ke hati nurani kamu sendiri. Coba latih dan coba percayakan jawabannya itu datangnya dari diri kamu gitu. Karena kalau soal dengan orang ini kamu akan terlalu banyak hambatan gitu ya, banyak opini gitu untuk memberikan kesimpulan untuk diri kamu baiknya harus ngapain. Karena dia pun tipikal orang yang di mana-mana itu punya apa ya, ibaratnya punya image yang berbeda-beda, punya efek yang berbeda-beda juga. Jadi orangnya cukup apa ya, cukup kayak bunglon menurut aku. Jadi ketika kamu mau tanya ke teman kamu atau temennya dia atau komen siapapun, jelas akan berbeda sinerginya ke mereka. Jadi kamu percayakan lebih dengan apa yang kamu rasakan aja, hati nurani kamu coba pakai gitu di sini untuk menjawab ini. Kalau kamu ngerasa nggak aman, hati kamu kurang ngerasa aman sama dia, lebih baik jangan gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian ingin ikut quick reading tarot gratis, aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan saja di tahun ini. Oke, kamu bisa ikutan sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku. Jadi monggo aja dicobain. Oke. Aku ngerasa di sini untuk zodiaknya tadi ya udah ada Leo, udah ada fire sign, ada Aries, Leo, Sagittarius, tapi strong di Leo. Kemudian di sini ada air sign yang aku ngerasain air signnya itu ada Aquarius, Gemini, Libra, tapi strongnya itu di Gemini. Jadi kamu bisa mengira-ngira lah ya. Aku ngerasanya di sini kamu akan dealing sama orang yang agak-agak konotasinya playboy, agak konyol gitu pembawaannya. Aku ngerasa ini seperti itu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Oke, kita lanjut ke file nomor 2 ya. Aku coba untuk membuat agak lebih cepat ya, biar akan lebih banyak lagi aku buat gitu, lebih sering. Dari kemarin aku langsung di DM di Instagram, kami yang mana katanya. Jadi aku bakal coba ya. Oke, kita lanjut ke file nomor 2. Siapa yang menyesal kehilangan dirimu? Ace of Pentacles. Jadi ini aku ngerasa untuk birth chartnya ya, itu bisa dari earth sign yaitu Capricorn, Taurus, Virgo. Aku ngerasa di sini ibaratnya orang ini dari apa ini, aku ngerasa ini kayak dari kayak pertemanan, bau pertemanan atau area seperti tempat kerja, sekolah, hal yang kayak satu lingkungan yang kayak gitu loh, yang agak casual yang aku rasain. Jadi orang ini nih orang yang cukup apa ya, cukup tenang, cukup serius, orangnya agak kaku ya.
kemudian orangnya itu fokusnya ke area karir, area sekolah, area apa ini ya, pekerjaan, financial security, lebih ke arah situ. Aku ngerasa orang ini, beberapa dari kalian lebih muda daripada kalian. Kemudian orang ini itu lagi mencoba membuat bisnis baru. Aku ngerasain ya, bisnis baru, atau baru masuk kuliah, atau baru masuk sekolah gitu. Aku ngerasa ada sesuatu hal yang baru dia rintis saja, yang aku rasain seperti itu untuk PL nomor 2. Oke, aku bakal coba ya lebih tahu energi hubungan kalian. Oke, di sini ada di sini ada Gemini ya. Kok Gemini? Ini Pisces, sorry. Gara-gara hampir begini jadi Gemini. Kemudian di sini ada First of House ya. Dan di sini ada Jupiter. Oke. Jadi aku ngerasa energi hubungan kalian ya itu mencoba untuk memberikan apa ya, satu sama lain apa ini, kayak semacam perbuatan yang saling support secara tulus. Maksudnya aku ngerasa kayak kalian sama-sama memberikan support satu sama lain gitulah, tanpa imbalan, tanpa pamrih gitu ibaratnya. Jadi aku ngerasa ini walaupun kalian apa nih ya, kayak udah nggak ada hubungan percintaan atau bagaimanapun itu sekarang, aku ngerasanya tuh kayak masih ada support, masih ada entah itu akhirnya, tapi aku ngerasanya tuh kayak bukan hanya doa, tapi ada sebuah aksi yang dilakukan, entah itu lewat kata-kata, entah kamu support itu bantuin dia mungkin di lingkungan kerja, jadi kamu juga support dia di lingkungan kerjaan gitu ya, kalau sama-sama di satu lingkungan kerja, atau misalkan satu sekolah itu kamu satu kelas ya, satu grup mungkin, jadi kamu coba untuk bantu dia juga. Jadi kayak ada sesuatu hal yang aku ngerasa ini hubungannya tuh melebihi hubungan percintaan sih menurut aku ya, karena kalau ibaratnya konotasi percintaan itu kan ada yang aku ada karena kamu pacar aku, karena kamu pacar aku pacar kamu, kayak gitu kan biasanya ada kayak timbal balik yang seperti itu. Kok ini itu benar-benar hubungan yang apa ya, tulus memberikannya, tulus, nggak tidak berharap itu ada feedbacknya gitu. Jadi tanpa pamrih, benar-benar aku memberikan bantuan gitu ya ke kamu ya karena aku ikhlas, memberikan support aku, misalkan seperti itu. Jadi kayak ada sesuatu hal yang kayak dilakukan dengan tanpa pamrih gitu di dalam hubungan kalian gitu. Mungkin apapun statusnya aku bakal support kamu gitu loh, aku ngerasainnya. Oke, aku bakal lebih explore lagi ya hubungan kalian biar ketahuan orang ini tuh siapa orang ini. File nomor 2. Oke. Aku ngerasa dari beberapa kalian ngerasa kalau dia ya memang karena dia ada soulmate aku, karena dia ada twin flame aku, ada kayak gitu. Itu yang aku rasain. Di sini ada hammer ya, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. Oke. Kemudian di sini ada the sword and rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, and power. Jadi di sini memang kalian memang ada yang satu lingkungan ya, satu tempat kerja, mungkin satu sekolah, ada yang satu pertemanan, yang ibaratnya kalian memang apapun keadaannya aku bakal terus melindungi kamu, aku bakal support kamu, aku bakal apa ini ya ibaratnya masih peduli lah sama kamu gitu yang aku rasain. Dan aku ngerasa di sini
dengan keadaan kalian seperti ini, sebenarnya dia coba untuk memaintain hubungan yang baik untuk kalian gitu. Mungkin yang dulunya udah pernah ada romantic relationship ya, ada hubungan percintaan, sekarang tuh ternyata pas waktu udah nggak terlalu deket atau udah putus, itu ternyata hubungannya seperti ini jauh lebih langgeng ya gitu, jauh lebih kuat ya gitu. Tapi dia memang mencoba untuk memberikan yang terbaik aja, dalam artian oh ternyata kita cocoknya yang seperti ini, temenan aja, ya udah aku bakal lakukan gitu. Jadi kayak ada bau-bau dianya berharap seenggaknya ada kesempatan ya mendapatkan dirimu lagi, tapi takut itu nanti akan merusak apa yang udah bagus sekarang gitu. Itu yang aku rasain. Jadi dia mencoba untuk membuat kayak hubungan yang stabil lah antara kalian gitu. Kalau ternyata stabilnya jadi temen, ya jadi teman aja gitu, daripada jadi pasangan. Mungkin dulu ada masalah yang mungkin jadi bikin keadaan kurang kondusif gitu ya, apalagi dia kan earth sign, dimana earth sign itu apalagi ada Pisces ya, Pisces juga cukup sensitif, dan earth sign itu agak terganggu dengan yang terlalu terbawa perasaan ketika dia harus fokus ke kerjaan, tentang masa depan kayak gitu. Itu juga jadi distraction buat dia, apalagi kalau nanti harus ada drama-drama, dia sebenarnya agak menghindari itu, karena biasanya earth sign itu lebih fokusnya ke area kestabilan lah. Kalau dia nggak ngerasa aman, nggak ngerasa stabil, dia ngerasa itu nanti akan jadi hambatan, atau dia akan memilih untuk tidak nyemplung lah ke area yang kurang stabil gitu. Oke, aku bakal menjelaskan nih orang ini siapa. Orang ini ya, file nomor 2 ya. Siapa orang ini? Siapa orang yang menyesal kehilangan dirimu? Oke. Aku ngerasa ada energi dari air sign ya, ada energi Aquarius, Gemini, Libra. Di sini ada The Hierophant. Kemudian ada Three of Pentacles. Dan ada The High Priestess. Oke ya. Aku ngerasa strong di Taurus sama Aquarius, berarti di sini siapa yang punya apa nih, mantan atau orang yang pernah dekat dengan kalian dari Taurus dan Aquarius ya. Aku ngerasa energi earth sign-nya kenceng banget di sini, yaitu tadi ya Capricorn, Taurus, Virgo. Aku ngerasa di sini orang ini ada beberapa dari kalian udah punya hubungan komitmen dengan orang lain, atau sudah ada, entah itu pacaran, tunangan, atau sudah nikah malah sama orang lain gitu. Tapi tampaknya kalian itu masih satu tempat kerja, masih satu lingkungan pertemanan, masih ada di lingkungan sekolah yang sama gitu. Aku ngerasa kayak mau nggak mau bakal ketemu, mau nggak mau harus dealing juga sama dia lagi kayak gitu, mau nggak mau harus bertemu lagi gitu. Aku ngerasain ya. Terus di sini aku ngerasa orang ini sebenarnya juga udah pernah memimpikan ketika mempunyai masa depan bersama kamu tuh seperti apa. Bahkan mungkin sudah ada di beberapa kalian yang dia pernah mengutarakan bagaimana dia ingin berkomitmen dengan kamu, mungkin di saat hubungan yang sebelumnya dari yang sekarang kali ya. Jadi dia itu sebenarnya udah kepikiran untuk bawa kamu itu ke jenjang berikutnya, atau menikahnya sama kamu. Pokoknya ada yang dari kalian akhirnya menikahi sama yang lain. Ada juga yang di sini
dia semakin yakin kalau kamu itu yang pas untuk dia nikahi. Jadi ada beberapa skenario ya di sini ya. Dia ngerasa kalau kamu itu tipikal orang yang bagus buat dia building masa depan bersama lah. Apalagi kalau kalian dealing sama Earth sign Capricorn, makin menggila tuh dia. Dia pasti sangat fokus banget untuk bagaimana akhirnya membangun masa depan bersama dengan pasangan hidupku gitu ya, bersama-sama. Nah, di sini aku ngerasa ada yang pembawaan yang seperti itu. Mungkin aku kebayang gitu ya, di sini orangnya cukup keras, orangnya cukup pekerja keras, orangnya bener-bener career oriented banget ya. Di sini aku inget banget, ini kan deck dari Friends ya, Friends. Kemudian di sini ada Monica, di sini ada Rachel ya. Kemudian di sini ada Joey, aku ngelihat kayak gitu. Dan di sini semua yang aku ngeh dari mereka bertiga itu adalah tipikal orang yang sangat pekerja keras, career oriented, orangnya sangat persisten. Jadi aku udah kebayang yang kamu dealing ini adalah orang yang memang sangat fokus banget ke masa depannya, ke karirnya gitu, earth sign banget. Oke, aku bakal memberikan channel songnya biar ketahuan orang ini siapa ya. Pile nomor 2 siapa yang bisa kehilangan dirimu. Oke. Aku ngerasa beberapa dari kalian hampir aja diajak nikah, hampir aja diajak jadian. Jadi ada kayak situasi kayak near miss gitu, kayak hampir aja gitu, kayak coba aja bisa sabar dikit gitu. Itu yang aku rasain tadi, kayak gitulah. Di sini ada thank you next Ariana Grande. I've got so much love, got so much patience, learn from the pain, turn out amazing, say I love and I've lost. Jadi dia udah tahu lah nggak enaknya masa-masa percintaan. Mungkin dulu pernah berantem sama kamu atau ada hal yang kurang bikin dia nyaman ya dengan semua hal itu. Jadi dia udah tahu lah resikonya gitu ketika harus bersama dengan kamu atau bersama dengan orang lain seperti apa gitu. Karena dia di sini adalah konteksnya, pertanyaannya siapa yang menyesal kehilangan dirimu, dia jelas menyesal kehilangan dirimu. Dia coba untuk kayak next gitu ya, mungkin dicoba dengan orang lain, tapi tetap aja dia terperangkap dalam pikiran dia sendiri karena dia tahu di sini ada energi the high priestess. Dia tahu deep down ya di hatinya dia kalau kamu itu sebenarnya orang yang paling pas, kamu adalah jodohnya, kamu adalah soulmate-nya, kamu ada twin flame-nya gitu. Ada pembawaan seperti itu ya. Jadi mau di nextin gimana, dia masih tetap fokus ya ke kamu. Entah kenapa pikirannya nyantolnya ke kamu gitu, hatinya kenapa ke kamu lagi gitu. Mungkin karena kamu ada kriterianya dia bahkan untuk jadi pasangan hidupnya. Oke, di sini ada because of you Kid Martin. Oke. Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you, I feel no shame. Jadi di sini dia kemungkinan besar mempunyai karakter yang berbeda dengan kamu. Ada banyak hal yang dia udah pelajari dari kehidupannya, terutama dari kamu. Kamu juga memberikan dia semacam encourage, karena di sini energi hubungan kalian kayak saling nge-support satu sama lain secara tulus gitu ya, tanpa pamrih. Dia ngerasa kayak termotivasi jadi better version dari dirinya sendiri gitu. Oke, di sini ada kasmaran Jess. Oke. Kau buat aku tak mampu, selalu saja tak mampu menahan perasaanku atas dirimu. Jadi walaupun dia tergila-gila dengan
pekerjaannya, fokus di pekerjaannya, ternyata dia tetap tergila-gila sama kamu sampai detik ini ya. Congratulations. File nomor 2. Oke, di sini ada bawalah cintaku Afgan ya. Bawalah pergi cintaku, ajak kemanapun kau mau, jadikan temanmu, temanmu paling kau cinta. Kan aku udah bilang ini file nomor 2 ya. Kalian sekarang jadi teman padahal dia pengennya lebih, apapun itu. Mungkin kalian itu ya yang tadi aku udah bilang, ada kayak situasi nirmisnya lah, hampir aja jadian, hampir aja mau diajak nikah, hampir aja gitu. Selalu mungkin selama ini kayak kurang ada perfect timing buat kalian gitu. Dia bener-bener kayak ya udah deh, apapun yang penting aku ada di hidup kamu, aku bakal jadi itu. Kalau kamu ngerasanya aku pas untuk jadi teman kamu doang, ya udah aku jadi teman kamu, yang penting aku ada buat kamu. Ada yang kayak energinya seperti itu ya. Sedih ya kok kayak gitu ya. Oke, aku akan memberikan saran percintaan untuk file nomor 2. Saran percintaan untuk file nomor 2. Saran percintaan untuk file nomor 2. Oke. Aku ngerasain kayak ya apapun partnershipnya kalian lah ya. Orang ini punya maksud yang baik, walaupun suka suka ngebuat dia jadi terbeban sendiri karena perasaannya dia kepadamu. Duile. Oke, di sini ada energi. Life force is flowing. Open yourself to receive the power from within. Jadi disaranin untuk kamu, kok kamu tertarik, cobalah lebih terbuka sama dia. Bahkan kasihnya nggak usah kode-kode lagi gitu ibaratnya. Walaupun ibaratnya kalian feminim, sebenarnya nggak ada masalah kalau ketika kalian cuma bilang aku juga suka sama kamu, atau aku suka, atau kasih memberikan yang lebih dari sinyal gitu ya. Karena terkadang orang-orang apalagi earth sign model kayak gini suka agak kurang pinter gitu ya menanggapi kode-kode morsenya, kode-kode dari para wanita gitu ya, yang mungkin lebih jago tentang hitung-hitungan atau hal-hal yang berbau teknis yang lain gitu, yang secara logika gitu. Mungkin dia udah berpikir secara ketika ada perasaan sedikit dan dia coba buat utarakan, mungkin dia susah untuk mengutarakan. Jadi aku di sini sama sekali nggak ngelihat ada energi kartu yang dia pintar untuk berkomunikasi. Mungkin dia pintar untuk berdiplomasi ya ketika itu di depan orang banyak dan untuk kerjaan, tapi tidak untuk mengenai hal-hal percintaan. Jadi buat kamu di file nomor 2, coba lebih open lagi, coba untuk lebih memberikannya itu harus lebih dari sekedar sinyal sama dia intinya. Mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil, dalam artian tetap komunikasi lebih secara intens lagi. Kalau dianya sibuk, setidaknya itu buat ada rutinitas, setidaknya setiap hari kamu ada lah, dalam artian entah itu di depan mukanya, entah itu kamu selalu mengucapkan selamat pagi, selamat malam mungkin. Jadi ada hal yang kamu masuk ke dalam rutinitas hidupnya. Jadi di situ mungkin dia akan lebih ngerasa aman untuk open gitu. Tapi untuk selebihnya tidak perlu diusahakan berlebihan gitu ya. Kalau ternyata dianya masih sebutannya ya, tidak usaha lah ya untuk nyari jalan tengah, lebih baik kamu jangan sampai sangat agresif untuk memberikan sinyal. Jadi ya secukupnya aja gitu. Dalam artian di sini seenggaknya dia notice kalau kamu tuh tertarik, itu aja. Apapun caranya yang baik gitu, nggak perlu sampai harus nyamperin dia banget, itu nggak perlu. Kasih sebutannya ya, kasih kata-kata atau sesuatu hal yang seenggaknya dia bisa
baca ya, dia bisa lihat secara nyata lah, maksudnya jangan kasih hanya sekedar apa ini, perasaan yang di awang-awang, dia kurang bisa menangkap hal-hal yang abstrak gitu. Oke, di sini ada sacred space. Take time for the dreamer in you. Find your power in stillness. In your sacred space is the peace you seek. Jadi tadi ya, ini terkait tentang kamu tahu, kamu harus tahu lah ya kapan untuk tadi beraksi ya, untuk terbuka dan ibaratnya apa nih ya, punya inisiatif tertentu mungkin gitu bersama dengan orang ini. Mungkin inisiatif ngajak apa nih, ketemuan, mungkin itu nggak apa-apa selama kamu nggak nyamperin dia gitu aja. Jadi kayak ada sesuatu hal yang mungkin kamu bisa lakukan, inisiatif ngechat duluan, it's okay, asal itu nggak melulu seperti itu sampai akhirnya nanti jadi kayak semacam take and give lah ya. Kadang kamu yang chat duluan, kadang dia yang chat duluan, mungkin seperti itu. Jadi kamu kan ngadepin orang yang sangat tenang, jadi nggak bisa kamu juga gerasak gerusuk sama orang ini. Jadi coba aja step by step gitu ya, nggak usah banyak kepikiran yang aneh-aneh dulu, nikmati prosesnya dulu, coba apa ya, memberikan waktu dia untuk lebih adaptasi lah sama kamu, karena ini kamu bersama dengan orang yang agak cukup kaku soalnya yang aku ngerasain. Oke, kemudian kamu jangan lupa juga untuk lebih melihat ke dalam diri kamu, ini hal yang aku inginkan nggak bersama dengan orang ini. Kalau enggak ya jangan gitu, biarkan saja dia dengan perasaannya yang menyesal kehilangan dirimu gitu ya, kehilangan kesempatan yang aku ngerasa di sini kebanyakannya ya, karena kalian akhirnya jadinya teman lagi di sini walaupun dia punya perasaan yang besar buat kamu gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan saja di tahun ini, jadi monggo aja dicobain. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukuman berlaku, jadi monggo dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching, bye bye. Ngestak ya, jadi temen aja, sedih ini yang di file nomor 2. Semoga kalian ya kalau punya perasaan yang sama bisa berjodoh, amin ya. Nanti bisa info ya, tulis di kolom komen ya, ceritain bagaimana kenapa itu bisa stucknya di situ terus gitu ya. Oke, kita lanjut untuk file nomor 3. Siapa yang menyesal kehilangan dirimu? Two of Swords. Jadi kemungkinan besar ini adalah orang yang udah kamu blok. Udah kamu blok orangnya, udah kamu no gitu. No di depan mukanya bahkan. Aku ngerasa di sini energinya berchartnya itu di air sign, yaitu Aquarius, Gemini, Libra ya. Aku ngerasa kamu udah gak komunikasi sama orang ini. Aku ngerasa kamu kayak udah ya, mungkin juga udah gak kepikiran lah ya ketika kamu pilih file nomor 3 tiba-tiba orang ini gitu. Mungkin juga nanti akan kaget juga, atau mungkin dari beberapa dari kalian juga udah tahu, aku udah tahu siapa yang aku blok. Jadi aku tahu siapa yang kehilangan diriku ini ya, menyesal dianya. Oke, aku ingin tahu ya energi hubunganmu untuk file nomor 3. Oke, di sini ada Aquarius. Halo Aquarius, atau mungkin kamu dealing sama Aquarius ya. Kemudian di sini ada Sun ya, the Sun itu. Kemudian ada Fifth of House. Oke, energi hubungan kalian itu sekarang ada di ya
ibaratnya kayak apa ya, secara idealnya ada di masing-masing aja gitu. Aku ngerasa kayak di tempat amannya kalian masing-masing, dalam artian tuh di tempat kalian bersama dengan keluarga masing-masing, orang apa nih sebutannya ya, kayak energi hubungan yang ya udah tau lah, ibaratnya kamu aku sekarang. Aku nggak ngerasa kayak ada hubungan yang saling terkoneksi karena kamu ngerasa secure ya ketika kalian masing-masing. Itu yang aku rasain. Aneh ya, ini energi hubungannya. Oke, aku bakal coba lebih jelaskan lagi ya. Hubungan kalian gimana, Pal nomor 3? Siapa yang menyesal kehilangan dirimu? Siapa yang menyesal kehilangan dirimu, Pal nomor 3? Oke. Aku ngerasa ini energi bau-bau energi mantan ini fix nih. Oke, di sini ada the dragonfly ya, be light-hearted, find out things coming to light, ada chance here. Oke, ada yang sakit hati di sini ya. The runner ya, runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. Pantesan. Jadi kenapa akhirnya masing-masing sekarang hubungannya gitu ya, berada di tempat kenyamanannya masing-masing, nggak saling terhubung karena ada yang akhirnya ternyata kabur dalam hubungan ini ya. Yang satunya ditinggalin mencoba untuk healing, yang satunya itu main kabur begitu aja karena dia nggak bisa komitmen sama orang, dan ada semacam ketakutan, egonya terlalu besar dan dia nggak cocok dengan hubungan yang terlalu apa nih ya, yang terlalu nempel gitu ya. Aku ngerasa yang terlalu terikat satu sama lain juga. Jadi di sini ada yang aku ngerasa toksiknya di yang kabur, aku juga ada ngerasa toksiknya di orang yang memang sangat apa ini ya, nempel banget. Jadi ketika punya pasangan itu sampai lupa jati dirinya, sampai apa nih sebutannya, harus kemana-mana kayak kembar siam mungkin gitu ya. Di sini ada hal yang seperti itu. Jadi kayak aku ngerasa ini ada hubungan yang mendingan memang masing-masing gitu, karena yang satunya mungkin sangat membutuhkan hubungan yang sangat nempel kayak tadi, yang sangat apa tuh, sangat terikat satu sama lain. Yang satunya itu yang free spirit gitu, yang nggak bisa dikekang kayak gitu. Yang juga ada beberapa dari kalian yang aku ngerasa ini orangnya memang nggak bisa punya komitmen gitu, dia takut punya keterikatan banget sama seseorang, takut punya komitmen sama seseorang juga. Ada juga yang egonya yang sangat besar, makanya dia pembawaannya ya kabur gitu. Ketika ada sesuatu yang mengikat, dia mencoba untuk kabur gitu ibaratnya ya. Aku ngerasa di sini jadi ada yang tersakiti, ada yang kabur, ada yang ibaratnya kayak ada di fase transformasi sebenarnya. Iya, aku ngerasainnya seperti itu. Jadi ini energi hubungannya kalian nih di area yang lagi transformasi satu sama lain, yang ibaratnya memang masing-masing. Yang aku ngerasa kalian coba untuk growth masing-masing. Aku ngerasa di sini kalian mencoba untuk mempunyai fase yang baru di hidup kalian, dan aku ngerasa akhirnya orang ini, entah itu the runner-nya atau orang yang lagi coba healing, tapi aku ngerasa si the runner-nya ini yang akhirnya
ibaratnya menyesal kehilangan dirimu lah, ibaratnya kayak gitu. Oke, aku bakal lebih jelaskan lagi ya, biar ketahuan orang ini siapa sih. Pal nomor 3, siapa orang yang menyesal kehilangan dirimu? Oke, aku ngerasa ini orang yang punya banyak hal ya. Dia udah punya prestasi, udah punya achievement, financial security-nya oke, jabatan oke, gitu. Di sini ada Six of Cups, energi mantan, udah fix ya, mantan. Langsung kayak gitu. Oke. Langsung ketahuan, ini mantan nih. Di sini ada Page of Wands. Kemudian di sini ada Ten of Pentacles, luar biasa. Iya, ini adalah orang yang masih pembawaannya ingin melanglang buana kemanapun dia berada, pengen ya tebar pesona sana sini. Pembawaannya masih kayak bocah, sedangkan yang satunya aku ngelihatnya kalian ya berarti, atau ya pasangan yang satunya lah ya, kita analogikan seperti itu lebih ke arah yang tadi, ingin mempunyai keluarga, ingin menikah gitu. Sedangkan yang satunya tuh yang masih, aku ingin travel keliling dunia, aku ingin coba ini itu gitu, kayak masih anak muda gitu pembawaannya. Jadi kayak aku pengen nyobain ini itu, aku juga bahkan nggak kepikiran mau komitmennya sama kamu doang, aku pengen kemana-mana, aku mau bersama dengan siapapun, aku nggak suka dikekang gitu. Jadi ada kayak pembawaan yang dia lebih dari apa ya, daripada langsung kepikiran langsung nikah, dia lebih fokus ngumpulin uang gitu, ngumpulin prestasi, ngumpulin apa ini ya, peningkatan karirnya, lebih ke arah situ daripada harus cepet-cepet nikah gitu. Dia belum ada kepikiran sampai situ. Itu yang aku rasain. Oke, aku ngerasa sebenarnya dia orang yang dewasa dalam artian di tempat kerjanya, di mungkin teman-temannya juga banyak yang minta advice dia yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau terkait tentang percintaan, dia bukan tipikal orang yang langsung aku pengen komitmen gitu, enggak. Dia energinya tuh masih on fire banget untuk nyoba macam-macam. Dia energi orang yang masih excited lah, masih meletup-letup gitu, ingin melakukan achievement apapun, prestasi apapun, ingin lebih dipandang, ingin dapat lebih kekuasaan, power. Mungkin dia udah ada financial security, udah dapet apa nih sebutannya, banyak hal gitu mungkin di usia mudanya. Cuma mungkin pembawaannya dia yang masih apa nih, free spirit ini nih masih terus apa ya, kayak butuh banyak hal yang dia ingin coba dulu sebelum dia akhirnya harus berkomitmen. Bahkan mungkin sejauh ini dia masih kayak memikirkan ntar dulu deh nikah gitu pembawaannya. Udah kebayang orangnya siapa? Aku ngerasa di sini orang ini memang mantan kalian udah fix. Aku ngerasa dia itu tipikal orang yang, aku ngerasa di sini ada Phoebe, ada mantannya dia juga, ada Rose di sini. Aku ngerasa dari energi mereka bertiga sendiri itu energi orang yang sebenarnya bisa dibawa komitmen. Cuma dia itu nggak sembarangan memberikan komitmen gitu. Dia takes time. Kalau memberikan komitmen itu takes time. Ada saatnya harus jadi temen dulu, ada saatnya dia harus kayak ngerasa kamu tuh kayak dapat insight gitu, kamu tuh the one kayaknya nih gitu, which is itu langka dia dapetin karena dia orangnya cukup logika banget. Jadi ibaratnya dia butuh perfect timing lah ya,
mungkin aku rasanya kalau dia akhirnya memutuskan untuk menikah gitu. Oke, aku bakal ambil ya channel songsnya buat kalian file nomor 3 biar ketahuan orangnya ini siapa ini ya yang menyesal kehilangan dirimu. Oke ya, aku ngerasa orang ini menyesal kehilangan dirimu ya karena dia ngerasa aku melanglang buana kemanapun, aku kangennya kamu, aku kepikirannya kamu, aku kabur ke ujung dunia gimana pun, ternyata aku kayak terikatnya secara hati, secara jiwa ya sama kamu gitu. Oke, di sini ada In a Rush ya, Blackstreet. It came over me in a rush when I realized that I love you so much that sometimes I cry but I can't tell you why I feel what I feel inside. Iya, dia nggak mungkin mencoba untuk mengutarakan perasaannya. Dia ini lebih banyak kayak orang yang suka jokes ngomongnya casual, nggak ada tuh yang kayak tiba-tiba dia dateng kayak sistem modnya tuh mod Romeo and Juliet, engkau Julietku, engkau jodohku, itu enggak. Dia bakal ketawa-tawa kali itu, atau dia nggak nahan ngomong kayak gitu. Bukan tipikalnya dia ngomongin perasaannya dia yang seperti itu. Tapi ketika keinget kamu, seketika dia tuh jadi kayak sensitif gitu perasaannya, dan mungkin cuma dia yang tahu atau orang-orang yang terdekatnya yang tahu. Bahkan dia sampai menitikan air mata gitu ketika dia kangen sama kamu kayak gitu. Dia ngerasa kayak bingung sendiri sama perasaannya, kenapa aku bisa ngerasain kayak gini ya gitu. Oke, kemudian di sini ada Sabda Rindu Glenn Fredly ya. Ku rindu. Lebih baik katakan apa adanya bila memang rindu. Ku rindu karena waktu takkan mampu berpihak pada perasaan yang meragu. Dia baru menyadari kan betapa kamu berartinya bagi dia. Dia sering kangen sama kamu yang tadi aku udah sebutin. Dia tahu dulu itu kenapa akhirnya nggak bisa lanjut, karena dia yang kebanyakan ragu. Intinya dia tahulah itu sebenarnya hambatannya di dia, tapi dia bener-bener kangen banget sama kamu gitu ya. Di sini langsung ada My Boo, Alicia Keys and Asa. I know we haven't seen each other in a while, but you will always be my boo. I was in love with you when we were younger, you were mine. Jadi udah fix ya, energi mantan banget ya. Jadi udah lama kalian gak ketemu juga, tapi dia tahu gimana pun keadaan, dia ngerasanya kamu memang sama, kamu itu ada pasangannya dia gitu. Dia kayak keinget masa itu lagi lah intinya, dan tahu apapun posisi kalian sekarang, walaupun dia nggak hubungin kamu, walaupun dia diblok sama kamu, dia ngerasanya ya kamu ibaratnya orang yang sangat berarti buat aku gitu. Oke, di sini ada Gemintang Andien. Resahku menepi, indahku bersemi mengingat utuh bayangmu. Jadi lihat tuh ya, semua perasaannya macam-macam. Ingat kamu jadi rindu, jadi sedih, jadi happy, nano-nano gitu ibaratnya. Kalau ingat sama kamu jadi bingung sebenarnya dia dengan perasaan dia sendiri. Apa yang aku rasain ini? Yang jelas perasaan menyesal kehilangan dirimunya besar. Oke? Aku akan memberikan saran percintaan untuk file nomor 3. Langsung ya. Oke, ini yang jatuh tadi. Oke ya. Oke. Di sini ada happiness. Immense delight can be found in the smallest of things.
Cultivate flattering moments of joy. Jadi di sini disaranin untuk kamu menikmati apa yang kamu ingin nikmati sekarang. Kamu blok dia, kamu gak mau sama dia, boleh. Lakuin apa yang kamu mau lakukan. Ibaratnya di sini nikmati semua hal yang udah pernah terjadi, mau itu sedih, mau itu happy, mau itu rindu, nikmati aja semua prosesnya. Ketika kamu memutuskan, no, aku nggak mau sama orang ini, udah capek hati kak gitu, nggak apa-apa, kan kamu yang menentukan hidup kamu. Setidaknya kamu tahu dengan aku memberikan reading ini, kamu tahu oh dia sebenarnya punya perasaan sama kamu. Tapi ya apapun perasaannya dia, itu kan baru sekedar perasaan, belum ada penentuan ya, penentuan dia akhirnya ingin melakukan sesuatu hal untuk kamu, kayak gitu. Bukan ada sesuatu hal bentuk nyata yang bisa kamu bisa berikan untuk menentukan kehidupan kamu bersama dengan dia gitu. Jadi biarkanlah dia dengan perasaannya dan kamu happy dengan diri kamu sendiri kalau kamu emang mau memutuskan seperti itu. Kemudian di sini ada awareness ya. Pay attention to the subtleties ya, subtleties. Look with the new eyes. There are signs and omens everywhere. Jadi kamu disaranin untuk lebih aware ya, lebih menyadari sekitar, mulai dari pertanda-tanda apapun, mau itu angel number, tanda alam. Di situ sebenarnya menyimpan ibaratnya pesan-pesan tersendiri ketika kamu melihat suatu permasalahan dari sudut yang berbeda, dari ibaratnya semua proses yang kamu jalani sama dia itu sebenarnya ada. Mungkin selama ini kamu cuma melihat di sisi kamu tanpa melihat di sisi dia. Mungkin dengan cara ini akhirnya kamu dapat kesempatan nih, kamu tahu oh ternyata di sisi dia gak seburuk yang aku kira gitu ya. Setidaknya kamu tahu aja gitu. Jadi gak perlu buru-buru memutuskan sesuatu hal karena ibaratnya kamu tahu sekarang dari readingan ini, gak perlu. Aku ngerasa di sini kayak ingat aja, syukuri aja semua prosesnya akhirnya sampai detik ini. Mau itu akhirnya kalian masing-masing juga kamu ngerasa happy dengan hidup kamu sekarang, ya jalanin tanpa orang ini gitu. Ketika kamu akhirnya tahu oh dia nyesel nih, dia rindu nih, ya cukup tahu aja gitu. Sampai akhirnya nanti ya mungkin kalau ada tindakan nyata dia mungkin gitu ya menghubungi kamu dengan nomor yang lain, ya kan, itu kan kamu ngeblok nomor yang berbeda mungkin gitu kan. Mungkin dia sampai usahanya sampai segitu dan kamu akhirnya ingin mencoba lagi, ya silahkan kayak gitu ya, nggak perlu takut salah. Oke, cuma ya lebih aware aja, aware banget dengan orang ini gitu, karena mungkin ibaratnya kayak stage-nya dia tuh beda, kayak fase kehidupannya dia mungkin beda sama kamu. Mungkin dia berapapun umurnya, mungkin dia tetap masih berjiwa muda gitu ya. Sedangkan kamu mungkin pengen mendapatkan yang bisa beneran lebih stabil, mungkin yang lebih komit sama kamu daripada orang ini, ya silahkan. Atau mungkin mau memberikan kesempatan ke dia, silahkan. Tapi aku saranin menunggu aksi nyatanya dia aja, jangan menerka-nerka perasaannya dia dan karena buru-buru ingin mendapatkan seseorang di hidup kamu, atau saking rindunya sama dia kamu langsung jump in, langsung menghubungi orang ini. Menurut aku nggak perlu. Kalau dia niat, dia akan hubungin kamu. Kalau dia niat, dia akan langsung di depan rumah kamu. Kalau dia niat, dia akan melakukan segala macam upaya untuk bersama kamu. Kalau dia tidak memberikan tindakan nyata ke kamu, masih memberikan kebingungan sama kamu, aku rasa itu kurang worth it. Itu opini pribadi aku ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk pal nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian
tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali. Terbatas 25 pertanyaan saja ya. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku. Jadi monggo jadi cobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.